Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Mungkin para sahabat sudah mendengarkan ceramah Habib Umar ini, yang video ini sudah tersebar luas. مواطن المسلمين التي سارعت إلى إيقاف الجمعة تكاثر فيها هذا الوباء ووصلوا فيه إلى حدود، والمواطن التي لا تزال تحرص على الجمعة مدفوع عنها هذا البلاء. Di sini saya dengan nama pribadi Muhammad Maulana ingin menjelaskan tentang ceramah Habib Umar ini. Dengarkan sampai habis agar tidak gagal faham atau salah faham. Dan juga saya tidak memberikan izin dan dilarang keras kepada YouTuber untuk mengambil pesan atau rekaman suara saya ini lalu di-share di channel mereka. Nah, jadi ceramah tersebut Guru Muria sampaikan atau beliau sampaikan pada tanggal 23 Sya'ban 1441, itu di waktu Tarim 23 Sya'ban. Kalau di Indonesia mungkin tanggal 24 Sya'ban, tepatnya pada 16 April 2020, di malam Jumat, di malam Maulid ketika itu di Syi'ib Nabiullah Hud. Nah, pada tanggal 10 April, 6 hari sebelum ceramahnya Habib Umar, Yaman Hadramaut dikagetkan dengan masuknya corona di kota sihir Hadramaut. Menurut saya pribadi bahwa ceramah Habib Umar itu menyinggung kejadian yang terjadi di sihir Mukalla dan sekitarnya dengan beberapa alasan. Yang pertama yaitu sekitar 2 mingguan sebelum masuknya corona ke kota sihir, jadi di situ pemerintah setempat melarang keras untuk masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu di masjid. Jadi peraturannya ketika itu, jika ada yang ketahuan sholat di masjid atau sholat Jumat, langsung imam dan khatib masjid dipanggil ke kantor polisi. Jadi sangat ketat sekali, sangat kuat sekali larangannya. Anehnya, padahal ketika itu corona belum masuk ke Yaman, sama sekali belum masuk. Tapi mengapa masjid-masjid ditutup dan di waktu yang sama ketika itu pasar-pasar dibuka? Sebab inilah Habib Umar ceramah sedikit keras di dalam ceramahnya. Nah, inilah alasan yang pertama. Alasan kedua, di dalam ceramah atau kalimah Habib Umar berkata sara'at ila iqafil jum'ah. Bisa dilihat videonya. مواطن المسلمين التي سارعت إلى إيقاف الجمعة تكاثرت فيها. Sara'at, bilang Habib Umar, artinya itu terlalu tergesa-gesa. Sedangkan di terjemahnya itu tidak ada tulisan tergesa-gesanya. Jadi terjemahannya itu belum pas 100%, masih ada kalimat yang kurang. Nah, jadi perkataan Habib Umar itu menyindir atau menyinggung pemerintah yang ada di sihir Mukalla dan sekitarnya. Sebagaimana yang saya sudah tadi jelaskan, dilarang ke masjid padahal corona belum masuk, itu terlalu tergesa-gesa. Nah, dan juga kemudian ceramah Habib Umar ini khusus untuk kota Tarim. Bisa juga dibilang khusus untuk kota Tarim dan sekitarnya. Kenapa? Karena ketika datangnya corona ke kota sihir, yang saya dengar, Tarim juga akan ditutup masjid-masjidnya. Tidak boleh sholat di masjid lagi karena takut kemasukan corona. Maka Habib Umar pun angkat suara agar apa? Agar kejadian tersebut tidak terjadi. Kenapa? Karena orang yang kena virus corona tersebut hanya 1 orang, dan orang tersebut telah ditempatkan di tempat khusus sehingga tidak mungkin virus corona tersebut tersebar ke wilayah yang lain. Dan juga hingga tanggal sekarang saya rekaman tanggal 25 April, yang tercatat di Yaman hanya 1 orang itu saja, tidak tersebar lagi menjadi 2, menjadi 3, tidak. Hingga sekarang hanya 1 orang saja sampai tanggal 25 April lagi. Hingga tanggal 25 April ini hanya 1 orang saja yang tertulis bahwa 1 orang itu kena virus corona. Dan alhamdulillah dengan ceramah Habib Umar tersebut, masjid-masjid di Tarim
dan juga masjid-masjid di Mukalla, di Sihir dan sekitarnya sudah dibuka sejak Ramadan ini untuk sholat fardu dan juga untuk sholat taraweh, walaupun dengan syarat-syaratnya, ada syarat-syarat tertentu. Nah, jadi saran saya saja bagi warga Indonesia, bagi penduduk Indonesia, ikuti saja arahan para pemerintah dan ulama aswaja di wilayah masing-masing, karena setiap wilayah punya hukum masing-masing. Dan juga Habib Umar sering ditanya oleh yang dari Britania dan juga dari negeri-negeri barat yang lain. Mereka bertanya, kita dilarang untuk sholat di masjid. Maka Habib Umar menjawab, sholat di rumah bersama keluarga, yang penting berjamaah. Dan juga di dalam rekaman suara saya ini, saya memberikan nasihat kepada para pemerintah untuk bijak di dalam mengambil keputusan. Jika memang dilarang sholat di masjid, kenapa pasar-pasar, mal-mal dibuka bebas? Apakah corona hanya bisa masuk ke masjid dan tidak bisa masuk ke mal-mal, pasar-pasar? Jika memang pasar-pasar, mal-mal dibuka, tolong buka juga masjid-masjid yang pastinya dengan syarat-syarat seperti tidak bersalaman, sholat dijaga jaraknya 1 atau 2 jengkal, kemudian pakai masker dan lain sebagainya. Jika tidak, pasar dibuka, kantor-kantor dibuka, mal-mal dibuka, masjid ditutup, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan virus corona akan bertambah dan meluas di wilayah tersebut. Jadi ini saja dari saya. Yang setuju ambil, dan jangan lupa subscribe, like dan share, dan yang tidak setuju abaikan. Jika ada salah kata, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.